Cuma karena satu suara penyiar di radio, aku sampai membeli seluruh stasiun ini demi bertemu dia. Bagaimana jika suara yang setiap malam menenangkan hatimu ternyata membuatmu rela menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk bisa bertemu dengannya? Seorang miliarder muda yang memiliki segalanya, mobil mewah, perusahaan besar, bahkan kehidupan yang diimpikan banyak orang, ternyata menyimpan kesepian yang tak pernah diketahui siapapun. Hingga suatu malam, di tengah sunyinya perjalanan pulang, ia mendengar suara lembut seorang penyiar radio. Suara itu sederhana, tapi mampu menyentuh bagian terdalam hatinya yang selama ini mati. Dan sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia mulai melakukan sesuatu yang gila. Sesuatu yang bahkan membuat seluruh dunia tercengang. Demi perempuan yang belum pernah ia lihat wajahnya, pria kaya raya ini nekat membeli seluruh stasiun radio tempat wanita itu bekerja. Namun ketika akhirnya mereka bertemu, kenyataannya justru jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah penuh cinta, pengorbanan, perjuangan hidup, dan cerita menyentuh yang bisa membuat hati kalian ikut berdebar dan terharu. Hari ini, kalian akan menyaksikan sebuah kisah tentang seorang miliarder kesepian yang jatuh cinta hanya lewat suara seorang penyiar radio. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya setiap hari. Karena dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan cerita terbaik. Di tengah gemerlap kota Jakarta yang tidak pernah tidur, hiduplah seorang pria muda bernama Arsen Wijaya. Namanya begitu dikenal di dunia bisnis. Di usia yang bahkan belum mencapai 35 tahun, Arsen sudah berhasil membangun perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis, diundang ke acara televisi, bahkan disebut sebagai salah satu miliarder termuda paling berpengaruh di Indonesia. Semua orang iri pada hidupnya. Ia memiliki apartemen mewah di lantai tertinggi sebuah gedung elit yang menghadap langsung ke cahaya kota Jakarta. Garasi pribadinya dipenuhi mobil sport mahal. Kemanapun pergi, ia selalu ditemani pengawal dan asistennya. Jadwalnya penuh dengan rapat penting, makan malam bersama investor, dan perjalanan bisnis ke luar negeri. Namun, di balik semua kemewahan itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan Arsen sebenarnya. Setiap malam, ketika pintu apartemennya tertutup dan semua lampu kota mulai terlihat redup dari balik kaca besar kamarnya, Arsen kembali menjadi pria yang sama. Seorang manusia yang sangat kesepian. Ia hidup sendirian. Ayahnya meninggal saat ia masih muda karena penyakit jantung. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian akibat depresi yang tak pernah sembuh setelah kehilangan suaminya. Sejak saat itu, Arsen tumbuh dengan keyakinan bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah menjadi kuat dan sukses. Dan memang, ia berhasil menjadi sukses. Tetapi semakin tinggi ia berada, semakin jauh ia merasa dari kehidupan yang sebenarnya. Tak ada suara tawa di rumahnya. Tak ada seseorang yang menunggunya pulang. Tak ada tempat untuk bercerita ketika pikirannya lelah. Bahkan makan malam pun sering ia lakukan sendirian, sambil menatap layar laptop. Banyak perempuan mendekatinya karena harta dan popularitasnya. Namun Arsen bisa merasakan semuanya terasa palsu. Tidak ada yang benar-benar mencintainya sebagai manusia biasa. Mereka hanya mencintai nama besar dan kekayaannya. Karena itu, Arsen berubah menjadi pribadi yang dingin. Ia jarang tersenyum, ia bicara seperlunya, dan perlahan hidupnya hanya berisi pekerjaan demi pekerjaan, sampai suatu malam yang hujan. Mobil mewahnya terjebak macet panjang di tengah jalan ibu kota. Lampu kendaraan memantul di kaca basah, sementara hujan turun begitu deras. Arsen duduk diam di kursi belakang mobil sambil memijat pelipisnya yang terasa berat setelah rapat seharian. Supirnya mencoba memecah keheningan. "Pak, mau saya putarkan musik?" Arsen menghela napas pelan. "Terserah." Beberapa detik kemudian, suara radio memenuhi mobil itu. Dan saat itulah
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen mendengar suara yang perlahan mengubah seluruh jalan hidupnya. Suara radio yang awalnya hanya menjadi pengisi keheningan malam itu, perlahan membuat Arsen membuka matanya. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga di tengah dinginnya malam. Semoga hati kalian tetap hangat ya. Suara itu lembut, tenang, dan entah kenapa terasa begitu tulus. Arsen yang biasanya tidak pernah peduli pada acara radio, mendadak terdiam. Tatapannya yang sejak tadi kosong, perlahan berubah fokus mendengarkan setiap kata yang keluar dari penyiar itu. Di tengah hujan deras dan kemacetan panjang Jakarta, suara perempuan itu terasa seperti tempat beristirahat bagi pikirannya yang lelah. Kadang hidup memang berat, lanjut suara itu pelan. Tapi percayalah, tidak semua luka harus sembuh hari ini. Tidak apa-apa berjalan pelan, asalkan kita tidak menyerah. Arsen menelan ludah. Kalimat sederhana itu terasa begitu aneh di hatinya. Selama bertahun-tahun, tak ada seorang pun yang pernah berbicara padanya dengan nada setenang itu. Semua orang di sekitarnya selalu membahas keuntungan, target, proyek, atau uang. Namun perempuan di radio itu berbeda. Ia berbicara seperti seseorang yang benar-benar memahami kesepian orang lain. "Siapa penyiar ini?" tanya Arsen tiba-tiba. Supirnya melihat kaca spion. "Namanya Alia, Pak, penyiar radio malam. Acara ini lumayan terkenal buat orang-orang yang suka begadang." Arsen tidak menjawab lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memilih menutup laptopnya dan mendengarkan radio sepanjang perjalanan. Malam itu, tanpa disadari, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Arsen mulai mencari frekuensi radio itu setiap malam. Awalnya hanya kebetulan, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Bahkan setelah sampai di apartemen, ia tetap menyalakan radio kecil di ruang kerjanya hanya untuk mendengar suara Alia. Alia bukan penyiar yang heboh atau penuh candaan berlebihan seperti kebanyakan penyiar lain. Suaranya justru sederhana dan hangat. Ia sering membaca pesan dari pendengar yang sedang patah hati, kehilangan pekerjaan, atau merasa hidupnya berantakan. Dan anehnya, setiap kata yang keluar dari mulut Alia selalu terasa menenangkan. Untuk kamu yang sedang merasa gagal, jangan membenci dirimu terlalu keras. Semua orang pernah jatuh. Atau mungkin malam ini kamu sedang menangis sendirian. Tidak apa-apa. Kadang air mata adalah cara hati bertahan. Arsen mulai menunggu malam seperti seorang anak kecil menunggu sesuatu yang berharga. Asistennya bahkan menyadari perubahan aneh itu. "Pak Arsen, akhir-akhir ini Bapak sering pulang cepat." Biasanya Bapak masih di kantor sampai tengah malam." Arsen hanya diam sambil membereskan berkasnya. Ia tentu tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya ingin cepat pulang hanya untuk mendengarkan siaran radio. Sebuah hal yang terdengar sangat konyol bagi seorang miliarder. Suatu malam, Alia membuka sesi curhat pendengar. Telepon demi telepon masuk ke studio radio. Ada yang bercerita tentang keluarganya, ada yang menangis karena kehilangan pasangan, ada pula yang sekadar ingin ditemani agar tidak merasa sendirian. Dan Alia mendengarkan semuanya dengan sabar. Arsen yang mendengarnya dari apartemen merasa kagum. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu peduli pada orang lain yang bahkan belum pernah ditemuinya? Lalu tiba-tiba Alia berkata pelan, "Aku percaya di luar sana ada banyak orang yang terlihat kuat, padahal sebenarnya sedang sangat lelah." Kalimat itu membuat Arsen terpaku, seolah-olah perempuan itu sedang berbicara langsung kepadanya. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan di luar jendela apartemen mewah miliknya. Namun untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Arsen tidak merasa sendirian. Suara Alia memenuhi ruang kosong di hidupnya. Dan tanpa sadar, ia mulai tersenyum setiap kali mendengar tawa perempuan itu. Hari demi hari berlalu. Kini Arsen bahkan hafal jadwal siaran Alia. Ia mulai membatalkan beberapa makan malam bisnis hanya agar bisa mendengarkan acara radio tersebut tepat waktu. Ia juga mulai mencari tahu tentang kehidupan Alia lewat internet. Namun hampir tidak ada informasi. Tidak ada foto yang jelas. Tidak ada kehidupan mewah. Tidak ada sensasi.
Alia hanyalah penyiar radio biasa di sebuah stasiun kecil yang siarannya hanya populer di malam hari. Namun, justru itulah yang membuat Arsen semakin penasaran. Di dunia yang penuh kepalsuan, Alia terasa begitu nyata. Dan malam itu, ketika siaran hampir selesai, Alia mengucapkan sesuatu yang membuat dada Arsen terasa hangat. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendengarkan malam ini. Ingat ya, kalau dunia terasa terlalu berat, setidaknya masih ada satu tempat untuk pulang. Meski hanya lewat suara sederhana dari radio ini. Arsan memejamkan mata perlahan. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang dikenal dingin dan tak tersentuh itu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku ingin bertemu perempuan itu. Sejak malam itu, hidup Arsen mulai berubah perlahan. Pria yang dulu dikenal dingin dan sulit tersenyum, kini diam-diam memiliki satu hal yang selalu ia tunggu setiap hari. Suara Alia di radio malam. Setiap jam menunjukkan pukul 9 malam, Arsen akan memastikan dirinya sudah berada di apartemen atau di dalam mobil dengan radio menyala. Bahkan para asistennya mulai heran, karena bos mereka yang biasanya terus bekerja sampai dini hari, kini sering menolak rapat malam. Maaf, jadwalkan ulang saja. Kalimat itu mulai sering keluar dari mulut Arsen. Padahal sebelumnya, pekerjaan selalu menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Namun sekarang berbeda. Ada sesuatu yang lebih penting baginya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan logika. Malam demi malam, Arsen semakin mengenal Alia, hanya lewat suaranya. Ia tahu Alia suka hujan karena suara hujan membuat orang lebih jujur pada perasaannya. Ia tahu Alia selalu membawa kopi hangat saat siaran malam. Ia tahu perempuan itu sering menyelipkan pesan-pesan sederhana untuk orang yang sedang kesepian. Dan tanpa sadar, Arsen mulai merasa dekat dengannya. Meski mereka bahkan belum pernah bertemu. Suatu malam, Alia tertawa kecil di tengah siaran. Tahu nggak, kadang aku mikir, lucu ya, kita mungkin nggak saling kenal, tapi suara bisa membuat seseorang merasa ditemani. Arsen yang sedang duduk sendirian di ruang kerjanya, langsung terdiam. Tatapannya jatuh pada pemandangan kota Jakarta dari balik jendela besar apartemennya. Lampu-lampu gedung terlihat indah, tetapi tetap terasa dingin. Selama bertahun-tahun, Arsen selalu dikelilingi banyak orang. Namun tak pernah ada yang benar-benar membuatnya merasa ditemani seperti sekarang. Dan yang paling aneh, semua itu hanya berasal dari sebuah suara. Hari-hari Arsen mulai dipenuhi kebiasaan baru. Ia memutar ulang rekaman siaran Alia ketika sedang bekerja. Ia mendengarkan podcast radio itu saat berada di pesawat pribadi. Bahkan sebelum tidur, suara Alia menjadi hal terakhir yang ia dengar. Perlahan, suara itu berubah menjadi candu. Satu-satunya hal yang mampu menenangkan pikirannya. Asistennya, Kevin, mulai menyadari sesuatu yang aneh. Suatu pagi di kantor, Kevin melihat Arsen tersenyum kecil sambil mendengarkan earphone. Pak, Bapak lagi dengar apa? Arsen langsung melepas earphone dengan cepat. Tidak penting. Namun Kevin sempat mendengar samar suara seorang perempuan dari earphone tersebut. Dan sejak hari itu, Kevin sadar bahwa bosnya sedang berubah. Arsen tidak lagi semarah dulu. Ia mulai lebih sabar pada karyawan. Bahkan beberapa kali terlihat melamun sambil tersenyum sendiri. Hal yang hampir mustahil terjadi sebelumnya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Arsen. Ia bahkan belum pernah melihat wajah Alia. Tidak ada foto jelas tentang perempuan itu di media sosial radio. Yang ada hanya gambar studio, mikrofon, dan lampu siaran malam. Anehnya, justru misteri itu membuat Arsen semakin tertarik. Ia mulai membayangkan seperti apa wajah perempuan yang memiliki suara setenang itu. Apakah senyumnya hangat? Apakah matanya teduh? Apakah ia sesederhana caranya berbicara? Dan semakin ia memikirkannya, semakin dalam perasaan itu tumbuh. Suatu malam, siaran Alia terasa berbeda. Biasanya perempuan itu terdengar ceria dan lembut. Namun malam itu, ada kesedihan samar dalam suaranya. Kadang, ucap Alia pelan, orang yang terlihat paling kuat sebenarnya adalah orang yang paling lelah.
Arsen langsung menghentikan pekerjaannya. Ia mendengarkan dengan serius. Ada banyak orang di luar sana yang tersenyum setiap hari, padahal hatinya penuh luka. Mereka sibuk membuat semua orang bahagia, tapi lupa bagaimana caranya menyelamatkan diri sendiri. Ruangan apartemen itu mendadak terasa sunyi. Entah kenapa, kalimat-kalimat Alia terasa seperti sedang membongkar isi hatinya sendiri. Selama ini, semua orang menganggap Arsen hidup sempurna. Padahal tidak ada yang tahu berapa malam yang ia habiskan sendirian. Tidak ada yang tahu betapa lelahnya ia berpura-pura kuat setiap hari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mata Arsen mulai berkaca-kaca. Ia mematikan laptopnya perlahan, lalu duduk diam sambil mendengarkan suara Alia. Kalau malam ini kamu merasa sendirian, lanjut Alia lembut. Ingat ya, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Satu tetes air mata jatuh di pipi Arsen. Ia bahkan tidak sadar dirinya menangis. Tangisan yang selama ini ia tahan bertahun-tahun, akhirnya keluar hanya karena suara seorang perempuan asing. Dan saat itulah Arsen menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia bukan lagi sekadar penasaran. Ia bukan hanya kagum. Ia jatuh cinta. Cinta yang aneh. Cinta yang bahkan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pria bisa jatuh cinta hanya lewat suara? Namun, semakin Arsen mencoba menyangkalnya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Malam itu, setelah siaran radio selesai, Arsen duduk lama di depan jendela apartemennya. Lampu kota masih bersinar terang di bawah sana. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang berhasil menyentuh hatinya tanpa pernah melihat wajahnya. Dan sejak malam itu, Arsen membuat satu keputusan dalam hidupnya. Apapun caranya, ia harus bertemu dengan Alia. Keesokan paginya, Arsen datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya. Pikirannya bukan dipenuhi laporan bisnis atau rencana investasi miliaran rupiah. Yang terus terbayang di kepalanya hanyalah satu nama, Alia. Bahkan saat rapat berlangsung, Arsen beberapa kali kehilangan fokus. Para direktur yang duduk di ruang meeting saling bertukar pandang karena baru kali itu mereka melihat Arsen melamun di tengah presentasi penting. Pak Arsen, apakah proposal kerjasama ini bisa langsung kita setujui? Arsen tersadar dari lamunannya. Ya, lanjutkan saja. Semua orang terdiam bingung. Biasanya, Arsen adalah orang paling detail dan perfeksionis dalam setiap rapat. Tak ada satu angka pun yang lolos dari perhatiannya. Namun kini pikirannya seperti berada di tempat lain. Setelah rapat selesai, Arsen langsung memanggil asistennya, Kevin. Cari tahu tentang stasiun radio tempat Alia bekerja. Kevin terlihat heran. Radio itu, Pak? Iya. Maksud Bapak semua data perusahaan? Semua. Kevin mengangguk meski dalam hati penuh tanda tanya. Selama bertahun-tahun bekerja untuk Arsen, baru kali ini ia melihat bosnya tertarik pada sesuatu yang begitu sederhana. Siang harinya, Kevin kembali membawa sebuah tablet berisi laporan lengkap. Nama radionya Radio Suara Malam, Pak. Stasiun kecil yang fokus pada program malam dan cerita pendengar. Arsen membaca laporan itu dengan serius. Namun semakin lama ia membaca, ekspresinya perlahan berubah. Radio itu ternyata sedang berada di ambang kehancuran. Pendengar mereka terus menurun karena kalah bersaing dengan podcast dan platform digital. Pengiklan mulai menarik kerjasama. Banyak peralatan studio sudah tua dan rusak. Bahkan beberapa pegawai belum menerima gaji penuh selama 2 bulan terakhir. Arsen mengernyit. Kenapa bisa separah ini? Kevin menarik napas pelan. Pemiliknya sudah tidak sanggup mempertahankan perusahaan, Pak. Kabarnya radio itu akan dijual dalam waktu dekat atau ditutup permanen. Kalimat itu membuat dada Arsen terasa sesak. Ditutup. Entah kenapa, membayangkan suara Alia tidak lagi mengudara membuatnya merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting.
Malam-malam sunyinya akan kembali kosong. Tidak ada lagi suara yang menenangkannya. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam membuat hidupnya terasa hangat. Arsen menatap laporan itu lama sekali. Lalu ia berkata pelan, "Hubungi pemilik radio itu." Kevin terdiam beberapa detik. "Untuk apa, Pak? Aku ingin membeli radio itu." Kevin hampir mengira dirinya salah dengar. Maaf, Pak. Aku bilang beli perusahaan itu." Kevin benar-benar terpaku. Sebagai asisten pribadi Arsen, ia sudah melihat banyak keputusan bisnis besar, akuisisi perusahaan teknologi, investasi internasional, bahkan pembelian hotel mewah di luar negeri. Tapi, membeli sebuah stasiun radio kecil yang hampir bangkrut, itu jelas bukan keputusan yang masuk akal. Pak Arsen, radio itu nyaris tidak menghasilkan keuntungan. Aku tahu, kalau untuk investasi, ini terlalu berisiko. Arsen menatap Kevin dengan tenang. Siapa bilang aku membelinya untuk investasi? Kevin langsung diam. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti bahwa semua ini bukan tentang bisnis. Ini tentang Alia. Malam harinya, Arsen kembali mendengarkan siaran radio seperti biasa. Suara Alia masih terdengar hangat meski samar terasa lelah. "Terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan kami malam ini." Arsen bisa mendengar ada kesedihan tersembunyi dalam nada bicaranya. Lalu salah satu pendengar mengirim pesan yang dibacakan Alia. "Kak Alia, apa benar radio ini mau tutup?" Studio mendadak hening beberapa detik. Alia tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. "Doakan saja semoga semuanya baik-baik ya." Namun Arsen tahu, perempuan itu sedang menyembunyikan kesedihan. Dan anehnya, hal itu membuat hati Arsen ikut sakit. Keesokan harinya, proses pembelian dimulai. Pemilik radio bahkan hampir tidak percaya ketika mengetahui salah satu miliarder terbesar di Indonesia tertarik membeli perusahaan kecil mereka. Pertemuan dilakukan di sebuah ruang kantor sederhana. Pemilik radio itu, Pak Rahmat, terlihat gugup saat berjabat tangan dengan Arsen. "Sejujurnya, saya masih bingung, Pak Arsen," katanya pelan. "Kenapa perusahaan sebesar milik Bapak mau membeli radio kecil seperti kami?" Arsen tersenyum tipis. "Karena saya percaya, beberapa hal berharga tidak selalu diukur dari keuntungan." Pak Rahmat terlihat bingung, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Baginya, yang terpenting radio itu bisa selamat dan para karyawannya tetap bekerja. Beberapa hari kemudian, kabar itu mulai menyebar di kantor radio. Semua pegawai terkejut. "Masa sih perusahaan kita dibeli miliarder? Katanya pemilik barunya masih muda dan terkenal banget. Kenapa dia mau beli radio kecil kayak kita?" Studio kecil yang biasanya sunyi mendadak penuh bisik-bisik penasaran. Namun satu orang justru terlihat cemas. Alia. Ia duduk diam di ruang siaran sambil memandang mikrofon di depannya. Entah kenapa, hatinya merasa tidak tenang. Ia takut pemilik baru akan mengubah semuanya, menghapus acara malamnya, mengganti konsep radio, atau bahkan memecat para pegawai lama. Alia menunduk pelan. Radio itu bukan sekadar tempat kerja baginya. Itu adalah rumah, tempat ia menemani orang-orang yang kesepian setiap malam. Dan tanpa ia sadari, di luar sana ada seorang pria yang rela menghabiskan miliaran rupiah hanya demi menjaga suara itu tetap hidup. Hari pengenalan pemilik baru akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana di stasiun radio suara malam terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Para pegawai datang lebih awal, membereskan meja kerja, membersihkan studio, bahkan memecat ulang beberapa bagian kantor yang mulai kusam. Meski sederhana, semua orang ingin memberikan kesan terbaik pada pemilik baru mereka. Namun, di balik kesibukan itu, rasa gugup memenuhi seluruh ruangan. "Katanya yang datang miliarder muda itu langsung ya?" "Iya, kabarnya orangnya dingin banget. Jangan-jangan habis ini banyak pegawai dipecat." Bisik-bisik kecil terdengar di berbagai sudut kantor. Sementara itu, Alia hanya duduk diam di ruang siaran sambil memandangi naskah acaranya.
Entah kenapa, sejak pagi perasaannya tidak tenang. Ia takut perubahan besar akan datang. Radio kecil itu sudah seperti rumah baginya, tempat ia menghabiskan malam-malam panjang menemani para pendengar yang kesepian. Tempat di mana suaranya memiliki arti untuk banyak orang. Dan sekarang, semuanya terasa tidak pasti. Li, kamu gak ikut nyambut pemilik baru? Tanya sahabatnya Rina. Alia tersenyum tipis. Nanti aja, katanya ganteng loh. Alia tertawa kecil. Aku kerja di sini bukan buat cari cowok kaya. Rina terkekeh, lalu keluar meninggalkan Alia sendirian di studio. Alia menarik napas panjang sambil menatap mikrofon di depannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di luar sana ada seseorang yang membeli seluruh radio ini hanya karena dirinya. Tepat pukul 10 pagi, suara mobil-mobil mewah berhenti di depan gedung radio. Seluruh pegawai langsung berdiri tegam. Beberapa pria berpakaian rapi turun lebih dulu, diikuti seorang lelaki tinggi dengan jas hitam elegan. Arsen Wijaya. Tatapannya tenang dan berwibawa. Wajahnya terlihat dingin, namun ada kesedihan samar di matanya yang tidak disadari banyak orang. Begitu memasuki kantor radio, suasana langsung hening. Tak sedikit pegawai yang terkejut melihat sosok pemilik baru mereka ternyata jauh lebih muda dari bayangan mereka. Pak Rahmat segera menyambutnya. Selamat datang Pak Arsen. Arsen mengangguk sopan. Matanya perlahan mengelilingi kantor sederhana itu. Dindingnya tidak mewah. Peralatannya bahkan terlihat tua dibandingkan gedung perusahaannya yang modern. Namun entah kenapa, tempat itu terasa hangat. Karena di sanalah suara Alia berasal. Seluruh pegawai kemudian dikumpulkan di ruangan utama. Pak Rahmat mulai memperkenalkan pemilik baru mereka. Mulai hari ini, radio Suara Malam resmi berada di bawah kepemimpinan Pak Arsen Wijaya. Tepuk tangan terdengar, meski sebagian masih gugup. Namun Arsen justru terlihat mencari seseorang di antara kerumunan itu. Matanya terus bergerak perlahan. Sampai akhirnya ia melihat seorang perempuan berdiri di belakang. Perempuan sederhana dengan rambut hitam panjang dan wajah yang teduh. Tidak memakai pakaian mahal atau riasan mencolok. Namun senyumnya terasa hangat. Dan saat perempuan itu berbicara pelan pada temannya, Arsen langsung mengenali suara itu. Jantungnya mendadak berdegup keras. Itu Alia. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hanya mendengar suara, akhirnya Arsen melihat sosok perempuan yang selama ini memenuhi malam-malam sepinya. Dunia seolah mendadak melambat. Suara orang-orang di sekitar menghilang. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya sendiri. Arsen bahkan sampai lupa harus berkata apa. Sementara Alia sama sekali tidak menyadari siapa pria di depannya. Baginya, Arsen hanyalah pemilik baru perusahaan mereka. Setelah acara perkenalan selesai, satu persatu pegawai mulai berjabat tangan dengan Arsen. Dan akhirnya tibalah giliran Alia. Selamat datang di Radio Suara Malam, Pak. Begitu mendengar suara itu dari jarak dekat, dada Arsen terasa hangat sekaligus gugup. Suara yang selama ini hanya ia dengar lewat radio, kini benar-benar berada di depannya. Arsen menatap Alia beberapa detik terlalu lama, sampai perempuan itu sedikit bingung. Pak, Arsen tersadar cepat. Oh ya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang miliarder yang biasa berbicara di depan investor dunia mendadak kehilangan kata-kata. Hanya karena seorang perempuan sederhana. Maksud saya, terima kasih. Alia tersenyum ramah. Saya Alia, penyiar program malam. Aku tahu. Jawaban spontan itu membuat Alia sedikit heran. Arsen langsung mengalihkan pandangan. Maksudku, saya pernah mendengar acara radionya. Alia tersenyum kecil. Syukurlah kalau Bapak suka. Arsen nyaris mengatakan bahwa bukan sekadar suka. Suara perempuan itu sudah menyelamatkan hidupnya dari kesepian. Namun ia menahannya. Hari itu, Arsen sengaja berkeliling melihat seluruh ruangan radio. Namun sebenarnya, ia hanya ingin lebih dekat dengan Alia. Ia memperhatikan bagaimana Alia berbicara pada semua orang dengan ramah. Bagaimana perempuan itu membantu pegawai lain tanpa diminta.
dan bagaimana senyumnya mampu membuat suasana kantor terasa hangat. Semakin lama melihatnya, semakin Arsen sadar bahwa ia tidak salah jatuh hati. Alia bukan hanya memiliki suara yang indah, hatinya pun indah. Sore harinya, sebelum pulang, Arsen diam-diam masuk ke studio siaran malam yang kosong. Lampu redup masih menyala. Mikrofon berada di meja kecil sederhana. Arsen berjalan pelan, lalu duduk di kursi tempat Alia biasanya siaran setiap malam. Ia memejamkan mata perlahan, membayangkan perempuan itu duduk di sana, berbicara dengan lembut pada ribuan pendengar yang kesepian. Dan tanpa sadar, Arsen tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kehampaan, ia akhirnya menemukan alasan untuk merasa bahagia lagi. Sejak hari pertemuan itu, ada sesuatu yang berubah di radio suara malam. Para pegawai mulai menyadari bahwa pemilik baru mereka terlalu sering datang ke kantor. Padahal sebagai seorang miliarder yang memiliki banyak perusahaan besar, Arsen seharusnya sibuk menghadiri rapat penting atau perjalanan bisnis ke luar negeri. Namun anehnya, hampir setiap sore ia selalu menyempatkan diri datang ke radio kecil itu. Kadang hanya duduk di ruang meeting sambil memeriksa pekerjaan. Kadang berpura-pura mengecek kondisi studio. Dan kadang hanya diam mendengarkan Alia siaran dari balik kaca. Awalnya Alia merasa semuanya biasa saja. Namun lama-kelamaan ia mulai heran. Kenapa pria sesibuk Arsen selalu berada di dekatnya? Suatu malam, Alia baru saja selesai siaran ketika listrik studio tiba-tiba mati sebentar akibat hujan deras. Studio menjadi gelap. Aduh, Alia panik kecil sambil mencari ponselnya. Namun beberapa detik kemudian, cahaya senter muncul dari arah pintu. Arsen berdiri di sana. Kamu nggak apa-apa? Alia sedikit terkejut. Pak Arsen, kok masih di sini? Aku baru selesai meeting online. Alia mengangguk pelan, meski sebenarnya bingung. Jam sudah hampir tengah malam. Tidak masuk akal seorang miliarder masih berada di kantor radio sekecil ini. Hujan turun sangat deras malam itu. Karena beberapa jalan banjir, Alia kesulitan mencari kendaraan pulang. Tanpa banyak bicara, Arsen membuka pintu mobilnya. Aku antar. Alia langsung menolak halus. Tidak usah pak, saya bisa naik ojek online. Jam segini berbahaya. Nada suara Arsen terdengar tenang, tapi sulit dibantah. Akhirnya Alia masuk ke mobil itu dengan canggung. Sepanjang perjalanan, suasana awalnya terasa sunyi. Mobil mewah itu melaju pelan, ditemani suara hujan di kaca. Alia sesekali mencuri pandang ke arah Arsen. Pria itu terlihat berbeda dari bayangannya tentang seorang miliarder. Tidak sombong, tidak banyak bicara. Namun ada kesepian yang aneh di wajahnya. Pak Arsen selalu kerja sampai malam? Tanya Alia pelan. Arsen tersenyum tipis. Sudah terbiasa. Capek ya? Pertanyaan sederhana itu membuat Arsen sedikit terdiam. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menanyakan perasaannya. Biasanya semua orang hanya peduli pada hasil kerja, keuntungan, atau proyek bisnisnya. Namun Alia bertanya dengan tulus. Lumayan, jawab Arsen pelan. Alia tersenyum kecil. Jangan lupa istirahat, orang kuat juga bisa lelah. Kalimat sederhana itu membuat hati Arsen kembali hangat. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai perlahan dekat. Alia mulai terbiasa berbicara santai dengan Arsen. Bahkan ia tidak lagi memanggilnya terlalu formal ketika sedang berdua. Sedangkan Arsen, diam-diam semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia selalu mencari alasan untuk berada dekat Alia. Kadang membawakan kopi untuk studio malam. Kadang menemani Alia makan setelah siaran. Dan kadang hanya duduk diam mendengarkan perempuan itu bercerita tentang hidup. Untuk pertama kalinya, Arsen menikmati hal-hal sederhana yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Suatu sore, Alia mengajak Arsen makan di warung kecil pinggir jalan. Pak Arsen, pernah makan di tempat kayak gini? Arsen melihat kursi plastik sederhana di depannya, lalu tersenyum kecil. Belum pernah, Alia tertawa. Wah, kasihan banget hidup bapak. Mereka akhirnya makan bersama di bawah lampu jalan sederhana, ditemani suara kendaraan malam.
Alia makan dengan santai sambil tertawa kecil, menceritakan pengalaman lucunya saat siaran radio. Sementara Arsen hanya memandangnya diam-diam. Bagi orang lain, malam itu mungkin biasa saja. Namun bagi Arsen, itu adalah salah satu malam paling bahagia dalam hidupnya. Tak ada hotel mewah, tak ada pesta mahal. Hanya warung sederhana dan seorang perempuan yang membuat hatinya tenang. Dan anehnya, itu terasa lebih berharga dari semua kekayaan yang ia miliki. Hari demi hari, cinta itu tumbuh semakin dalam. Namun Arsen tetap menyimpannya sendiri. Ia takut semuanya berubah jika Alia tahu alasan sebenarnya ia membeli radio itu. Ia takut Alia menjauh. Karena itu, Arsan memilih menikmati setiap momen sederhana bersama perempuan tersebut, tanpa mengatakan apapun. Sampai akhirnya, rahasia itu terbongkar. Malam itu, Alia tidak sengaja mendengar percakapan dua pegawai radio. Untung aja Pak Arsen jatuh hati sama Kak Alia. Iya, kalau bukan karena itu, radio ini mungkin udah tutup. Alia langsung berhenti berjalan. Dadanya mendadak terasa tidak nyaman. Apa maksud kalian? Tanyanya pelan. Kedua pegawai itu langsung panik. Mereka akhirnya menceritakan semuanya. Bahwa Arsen membeli seluruh radio ini karena dirinya. Bahwa Arsen sudah lama mendengarkan siarannya. Dan bahwa semua perubahan besar itu terjadi karena perasaan Arsen padanya. Alia terpaku. Pikirannya campur aduk. Malam itu juga, ia menemui Arsen di ruang kerjanya. Pria itu langsung berdiri begitu melihat Alia datang. Namun ekspresi perempuan itu berbeda. Tatapannya penuh kecewa. Semua ini benar? Arsen terdiam. Alia, aku bisa jelaskan. Jadi alasan kamu beli radio ini karena aku. Ruangan mendadak sunyi. Arsen perlahan menunduk. Iya, jawaban jujur itu justru membuat mata Alia berkaca-kaca. Pak Arsen, suaranya bergetar. Cinta bukan tentang membeli sesuatu sesukamu. Kalimat itu menghantam dada Arsen begitu keras. Aku gak pernah berniat menyakitimu, tapi kamu membuat semuanya terasa tidak nyata. Alia mundur perlahan. Aku pikir semua perhatian itu tulus tanpa alasan. Alia, namun perempuan itu sudah pergi meninggalkan ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Arsen kembali merasakan kesepian yang jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Setelah malam pertengkaran itu, semuanya berubah. Radio suara malam yang biasanya terasa hangat, mendadak dipenuhi suasana canggung. Alia tidak lagi banyak bicara pada Arsen. Bahkan beberapa hari kemudian, perempuan itu tiba-tiba berhenti datang ke kantor. Tak ada pesan, tak ada penjelasan. Ia menghilang begitu saja. Para pegawai mulai panik karena acara siaran malam kehilangan penyiar utamanya. Telepon pendengar terus masuk menanyakan keberadaan Alia. Namun, tak seorang pun tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Arsen hanya duduk diam di ruang kerjanya setiap malam. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apartemen mewahnya kembali sunyi. Mobil-mobil mahalnya kembali terasa kosong. Dan hidupnya perlahan kembali gelap. Bedanya, sekarang rasa sakit itu jauh lebih dalam. Karena kini ia tahu bagaimana rasanya bahagia bersama seseorang. Dan bagaimana rasanya kehilangan kebahagiaan itu sekaligus. Kevin yang melihat kondisi bosnya mulai khawatir. Pak, Bapak harus makan. Arsen tetap diem sambil menatap hujan di balik jendela kantornya. Pak Arsen, aku salah ya Kevin. Kevin terdiam. Selama bekerja bertahun-tahun, baru kali itu ia melihat Arsen berbicara dengan wajah sehancur itu. Aku cuma ingin menjaga suara yang menyelamatkanku, lanjut Arsen pelan. Tapi ternyata aku malah membuat dia terluka. Kevin menghela napas kecil. Mungkin Kak Alia cuma butuh waktu, Pak. Namun, Arsen tahu masalahnya lebih besar dari itu. Alia kecewa bukan karena radio itu dibeli, tetapi karena ia merasa dirinya dijadikan alasan di balik semuanya. Dan Arsen mulai sadar,
Cinta tidak boleh membuat seseorang merasa dimiliki. Hari-hari berlalu, namun Alia tetap tidak kembali. Siaran malam kini hanya diisi musik dan penyiar pengganti. Banyak pendengar merasa ada yang hilang dari radio itu. Dan Arsen merasakan kehilangan yang sama setiap malam. Hingga suatu malam, ia masuk sendirian ke studio siaran Alia. Ruangan kecil itu begitu sunyi. Lampu redup masih menyala seperti biasa. Mikrofon tetap berada di tempatnya. Kursi yang biasa diduduki Alia masih menghadap meja siaran. Arsen berjalan pelan, lalu duduk di kursi itu. Tangannya menyentuh mikrofon perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selalu menyembunyikan perasaannya akhirnya memilih bicara dengan jujur. Ia menyalakan siaran malam secara langsung. Lampu on air menyala merah. Di luar studio, para pegawai langsung panik. "Itu siapa yang siaran? Pak Arsen?" Namun Arsen tidak peduli. Dengan suara pelan dan penuh kelelahan, ia mulai berbicara. "Selamat malam." Suara itu terdengar berat. Mungkin malam ini banyak yang bertanya kemana perginya penyiar favorit kalian. Arsen menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Dan mungkin semua ini salah saya. Di balik radio mereka masing-masing, ribuan pendengar mulai diam mendengarkan. Tak ada musik, tak ada suara ceria, hanya suara jujur seorang pria yang sedang patah hati. Saya pernah berpikir uang bisa menyelesaikan semuanya, tapi ternyata tidak. Saya membeli radio ini bukan karena ingin memiliki seseorang. Suara Arsen mulai bergetar. Saya membeli tempat ini karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya, ada satu suara yang membuat saya merasa tidak sendirian. Di luar studio, beberapa pegawai mulai berkaca-kaca mendengar pengakuan itu. Sedangkan di sebuah kamar kecil sederhana di pinggir kota, Alia mendengarkan siaran tersebut dalam diam. Tangannya gemetar memegang radio kecil di samping tempat tidurnya. Di studio, Arsen melanjutkan kata-katanya. "Selama ini hidup saya dipenuhi kemewahan. Semua orang melihat saya sebagai orang paling beruntung. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam, saya pulang ke tempat yang kosong." Dan suara itu. Arsen menutup matanya perlahan. Suara itu menyelamatkan saya. Satu tetes air mata jatuh di pipinya. Namun ia tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Saya tidak pernah berniat membuatnya merasa dibeli atau dimiliki. Saya hanya takut kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidup saya terasa hangat. Suasana radio malam itu mendadak sangat emosional. Bahkan beberapa pegawai diam-diam ikut menangis. Sementara Alia di rumah mulai meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia mendengar isi hati Arsen yang sebenarnya. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai pemilik perusahaan besar, tetapi sebagai manusia yang kesepian. Arsen menarik napas panjang sebelum mengucapkan kalimat terakhirnya. "Kalau malam ini kamu mendengarkan siaran ini, aku cuma ingin bilang terima kasih. Karena tanpa kamu sadari, kamu sudah menyelamatkan hidup seseorang." Dan siaran itu berakhir. Studio kembali sunyi. Arsen duduk diam dengan mata merah, merasa semuanya sudah terlambat. Namun beberapa menit kemudian, pintu studio perlahan terbuka. Arsen mengangkat wajahnya perlahan, dan di sana, Alia berdiri dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu berjalan pelan mendekatinya. Untuk beberapa detik, tidak ada satu kata pun yang keluar. Hanya keheningan dan suara napas yang bergetar. "Alia." Namun Alia langsung memeluk Arsen sebelum pria itu sempat melanjutkan kata-katanya. Tangis perempuan itu pecah. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" bisiknya lirih. Arsen memejamkan mata sambil memeluknya balik. "Karena aku takut kehilangan kamu." Alia mengangkat wajahnya perlahan. "Kamu bodoh." Arsen tertawa kecil di tengah air matanya. "Iya, aku memang bodoh." Alia tersenyum sambil menangis. "Mulai sekarang, jangan dengarkan siaranku sendirian lagi." Kalimat itu membuat dada Arsen terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Malam itu, di studio radio kecil yang hampir bangkrut, seorang miliarder akhirnya menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta yang tulus. Terkadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang melalui cara yang paling tidak terduga. Bukan lewat kemewahan, bukan karena status sosial, dan bukan pula karena harta yang dimiliki. Melainkan lewat ketulusan sederhana yang mampu menyentuh hati paling dalam. Kisah Arsen dan Alia mengajarkan kepada kita bahwa di balik senyum seseorang, mungkin ada kesepian yang tidak pernah terlihat oleh dunia. Dan kadang, satu perhatian kecil, satu suara yang menenangkan, bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan menjalani hidup. Uang memang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli cinta yang tulus. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang menghargai, menjaga, dan memahami perasaan orang yang kita sayangi. Arsan akhirnya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan di gedung tinggi atau kemewahan, tetapi justru hadir lewat hal-hal sederhana bersama orang yang tepat. Semoga cerita hari ini bisa menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan menjadi bagian dari perjalanan cerita di channel ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan menyentuh lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kadang suara sederhana bisa mengubah hidup seseorang selamanya.